Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah dan teman-teman semua? Hari ini kita akan belajar tentang denah dan sistem koordinat. Yuk, kita berpetualang bersama. Sebelum kita mulai belajar, kita baca doa dulu ya. Sikap berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, teman-teman semua, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran kali ini yang pertama yaitu peserta didik dapat membaca dan menafsirkan denah dengan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menentukan posisi titik dalam sistem koordinat kartesius. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat denah sederhana dari lingkungan sekitar. Yang keempat, peserta didik dapat menunjukkan sikap jujur, tanggung jawab, dan kerjasama. Yang kelima, peserta didik dapat mengaitkan konsep koordinat dengan peraturan ciptaan Allah. Nah, teman-teman, Ustazah mau tanya nih, teman-teman pernah melihat nggak denah sebuah masjid atau sekolah? Pernah dong ya. Nah, bagaimana teman-teman tahu arah ruang kelas dari gerbang? Siapa yang tahu di mana letak ruang kelas? Oke, betul ya. Jadi, teman-teman, denah masjid ataupun denah sekolah itu disusun sedemikian rupa supaya semuanya letaknya berada dalam posisinya masing-masing. Begitupun Allah menciptakan segala sesuatu dengan ukuran dan posisi tepat. Siapa yang hafal surah Al-Mulk ayat 3? Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqas sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawuj farji'il basara hal tara min futur. Yang artinya, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi. Adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Nah, ciptaan Allah itu semuanya begitu sempurna. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang tidak sempurna. Karena Allah itu menciptakan segala sesuatunya dengan ukuran dan posisi yang tepat. Begitupun Allah berfirman dalam surah As-Saff ayat 4. Siapa yang hafal surat As-Saff ayat 4? Ya, siapa yang hafal? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahu bunyanun marsus. Yang artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun secara kokoh. Ya, jadi bangunan-bangunan yang tersusun secara kokoh itu diatur sedemikian rupa seperti barisan yang teratur. Begitupun ketika teman-teman akan masuk ke dalam kelas. Ya, teman-teman beratur semuanya berbaris rapi untuk masuk ke dalam kelas. Ya. Baik. Nah, sekarang kita akan mengenal tentang denah. Nah, tadi teman-teman sudah melihat ya tentang denah sekolah kita. Nah, apa sih itu denah? Ada yang tahu denah itu apa?
Ya, betul. Dena adalah gambar sederhana yang menunjukkan letak suatu tempat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, Dena adalah gambar yang menunjukkan letak kota, jalan, dan sebagainya. Dena juga bisa menjadi sebuah gambar rancangan untuk rumah, bangunan, dan lain sebagainya. Arah pada denah biasanya menunjukkan utara di atas. Contohnya denah sekolah, denah rumah, dan denah masjid. Nah, pemahaman tentang denah tentunya harus diikuti juga dengan pemahaman pada mata angin. Menurut KBBI, mata angin itu adalah arah jarum pedoman atau arah datangnya angin, yaitu utara, timur, selatan, dan barat. Ayo, siapa yang bisa bernyanyi tentang arah mata angin? Siapa yang bisa? Yuk kita menyanyi bersama-sama. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Oke, bagus. Sekali lagi. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Bagus ya. Nah, itu ya tentang arah mata angin. Nah, dengan adanya mata angin, teman-teman bisa mengetahui suatu lokasi dengan berpedoman pada arah yang telah ditentukan. Selain itu, mata angin juga mampu membantu menentukan arah yang tepat saat melakukan sebuah perjalanan di alam terbuka. Pemahaman tentang mata angin juga sangat berguna untuk umat Islam dalam beribadah. Contohnya apa? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Ketika kita akan sholat ya, kita sholat itu menghadap ke kiblat ya. Dengan memahami mata angin, umat Islam bisa menentukan arah yang tepat sebagai kiblat untuk beribadah. Selain itu juga sangat membantu para nelayan untuk berlayar dan banyak manfaat yang lainnya. Oke, itu tadi tentang denah. Sekarang kita masuk ke koordinat. Ada yang tahu koordinat itu apa? Ya, koordinat adalah bilangan yang dipakai untuk menunjukkan lokasi suatu titik di garis permukaan atau ruang. Untuk menunjukkan posisi suatu benda, kita bisa menuliskan pasangan pertemuan angka dan huruf yang dipisahkan tanda koma. Misalnya, A,1. Ya. Nah, contoh koordinat letak benda. Biasanya menentukan koordinat letak benda, kita menggunakan kolom dan baris. Ya, jadi kolom dulu baru barisnya. Misalnya, di manakah letak televisi berada? Nah, televisi berada di kolom kedua, baris ke kolom kedua, baris ke E, ya, jadi 2, E. Kemudian lihat buku. Buku ada di mana posisinya? Buku ada di kolom 4, baris D. Ya. Dan begitu pun seterusnya. Coba teman-teman tebak, di manakah letak posisi dari kamera? Kamera berada di posisi 4, B. Betul ya. Nah, sekarang kita lihat contoh koordinat letak tempat pada benda. Lihat di sini, kota Janto. Ya, kota Janto terletak pada koordinat 4, N. Ya, 4, N. Nah, ada di sini ya. Oke, kemudian kota Melaboh. Lihat kota Melaboh. Kota Melabo ada di mana posisinya? Posisinya ada di 5, J. Ya, nah di sini 5, J. Begitu seterusnya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, apa sih? Tadi kita sudah belajar tentang koordinat. Lalu sistem koordinat kartesius itu seperti apa? Ya. Sistem koordinat kartesius terdiri dari dua garis, yaitu horizontal, sumbu X, dan vertikal, sumbu Y.
Titik ditentukan berdasarkan pasangan X, Y. Misalnya, titik A 2,3, berarti ke kanan 2 dan ke atas 3. Nah, sistem koordinat kartesius merupakan sistem koordinat yang terdiri atas sumbu mendatar atau sumbu X dan sumbu tegak atau sumbu Y. Untuk menunjukkan posisi suatu titik pada sistem koordinat kartesius, kita bisa menuliskan pasangan pertemuan angka pada sumbu X dan angka pada sumbu Y yang dipisahkan tanda koma. Misalnya 4,2. Nah, seperti ini ya. Nah, ini di sini detik 4,2. Nah, contohnya pada sistem koordinat kartesius. Nah, misalnya di sini titik A. Titik A ada di mana koordinatnya? Itu ada di X-nya itu ada di 1,3. Kemudian titik D. Titik D ada di mana dia posisinya? Titik D berarti ada di 4, minus 4, negatif 2. Ya, 4, negatif 2. Dan seterusnya. Oke, bisa dipahami? Nah, biar teman-teman lebih paham tentang materi tentang denah dan koordinat, kita tonton dulu video berikut ini. Yuk, kita tonton bersama-sama. Nah, bagaimana teman-teman? Dengan video yang sudah tadi teman-teman lihat. Sudah paham? Oke. Nah, apa yang teman-teman pelajari tentang koordinat pada hari ini? Iya, bagus sekali. Lalu, bagaimana Allah menunjukkan keteraturan dalam ciptaannya? Siapa yang bisa memberikan contohnya? Iya, betul. Bangunan Ka'bah, terciptanya langit dan bumi, betul. Oke ya, karenanya kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Dan kita berdoa, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu yang bermanfaat. Nah, teman-teman, tadi teman-teman sudah menyimak semua ya. Sekarang Ustazah akan kasih tantangan kepada teman-teman semua. Ya, Ustazah di sini sudah ada LKPD yang bisa teman-teman kerjakan semua, yang bisa kerjakan bersama-sama. Ya, silakan dibuat dalam kerja berkelompok. Ya, oke. Sebelum ke LKPD, Ustazah mau kasih lihat dulu nih. Coba Ustazah mau cek pemahaman antum semua. Sudah paham belum dengan yang tadi Ustazah sudah jelaskan? Dan dari video pembelajaran yang sudah teman-teman lihat. Ya, nah Ustazah punya aplikasi Woodwall. Sekarang coba kita lihat berkelompok. Nah, tengok Ustazah. Lihat. Oke. Oke ya. Nah, yuk coba kita kerjakan bersama-sama. Nah, teman-teman, dengan Dena, kita bisa lebih teratur, rapi, dan disiplin. Islam mengajarkan kita untuk hidup tertib. Keteraturan merupakan tanda kekuasaan Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran, surah Al-Mulk ayat 3. Lalu, dalam Quran surat As-Saff ayat 4, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang teratur dalam barisan seperti bangunan yang kokoh. Kemudian, segala sesuatu itu diciptakan menurut ukurannya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Qamar ayat 48. Ya, jadi Ustazah berharap teman-teman semuanya setelah memahami materi tentang denah dan koordinat, teman-teman bisa belajar tentang gotong royong. Ya, karena tadi teman-teman belajar bersama untuk mengerjakan soal. Di sini teman-teman belajar tentang ukhuwah Islamiyah. Ya. Dan terakhir, Ustazah berharap teman-teman bisa bersyukur atas ilmu dan akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 78. Baik, itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan.
Terima kasih. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.